di mana kita mengidentifikasi bahwa literasi sains khususnya scoring pada Indonesia ini memiliki skor yang rendah. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa di Indonesia ini masih kesulitan memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep IPA dalam konteks nyata. Hal ini diperkuat juga oleh metode pembelajaran yang masih didominasi ceramah dan minim eksplorasi terhadap media yang interaktif. Pada aspek kedua, yaitu literasi digital. Nah, indeks literasi digital ini menandakan bahwa kemampuan guru dan siswa dalam memanfaatkan teknologi digital untuk keperluan pembelajaran ini masih kurang optimal. Nah, rendahnya skor pada aspek digital skill dan digital safety ini menghambat penggunaan media digital secara maksimal dan aman di kelas. Nah, keterkaitan antara literasi sains, literasi digital, dan juga pembelajaran IPA adalah yang pertama keterbatasan kompetensi digital baik guru maupun siswa, serta minimnya dukungan infrastruktur yang berkontribusi langsung terhadap kurangnya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi, khususnya augmented reality. Nah, padahal teknologi pada pembelajaran IPA ini sangat dibutuhkan untuk menjelaskan konsep-konsep IPA yang abstrak. Selain itu, kurangnya media interaktif juga membuat siswa ini kehilangan kesempatan untuk belajar secara visual, kinestetik, dan kontekstual, yang merupakan aspek-aspek itu sangatlah penting dalam membangun pemahaman ilmiah siswa yang lebih kuat. Nah, implikasi atau implementasi ini untuk pembelajaran IPA yang lebih baik, khususnya untuk meningkatkan literasi sains dan literasi digital ini diperlukan transformasi pembelajaran IPA yang mengintegrasikan teknologi digital secara efektif melalui pelatihan guru, pengembangan media berbasis AR atau digital, serta meningkatkan literasi digital secara menyeluruh. Kemudian ada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan industri teknologi edukasi menjadi penting untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung inovasi media, pelatihan berkelanjutan, dan akses terhadap teknologi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Next. Selanjutnya, kita harus menekankan pada poin mengapa harus mengintegrasikan media berbasis teknologi, khususnya teknologi AR. Nah, di sebelah kiri ini terdapat gambar, yaitu Cone of Learning dari Edgar Dale pada tahun 1946. Di bagian kiri, atau tabel yang kiri ini ada after 2 weeks we tend to remember. Ini adalah menunjukkan persentase daya ingat atau retensi setelah 2 minggu seseorang belajar menggunakan metode tertentu. Di sini ada beberapa tingkatan dari 10%, 20, 30, 50, 70, dan 90%. Nah, artinya semakin ke bawah ini retensi semakin rendah, semakin ke atas retensi ini semakin tinggi. Kemudian uh, pada bagian tengah ini menunjukkan aktivitas atau metode pembelajaran. Nah, ini merupakan jenis metode atau kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa, disusun dari aktivitas yang pasif hingga yang aktif. Nah, pada aktivitas yang pasif ini atau yang bawah, itu contohnya adalah membaca, mendengarkan, dan menonton. Kemudian untuk aktivitas yang aktif, ini menunjukkan aktivitas seperti berdiskusi, mempresentasikan, dan simulasi atau praktik langsung. Eh, Kemudian yang bagian kanan ini adalah nature of involvement, yaitu menunjukkan tingkat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Pasif artinya pasif ini siswa hanya menerima informasi, tidak berinteraksi langsung, misalnya membaca dan mendengarkan. Sementara aktif, di sini siswa ikut serta secara langsung, secara fisik atau mental dalam proses pembelajaran seperti berdiskusi, simulasi, dan praktik. Nah, menurut Heinrich, Molenda dan Russell pada tahun 2002, media pembelajaran ini kan memiliki peran atau manfaat yang banyak, seperti sebagai instruktur media pembelajaran, sebagai instruktur pada pembelajaran yang mandiri, kemudian juga dapat digunakan untuk mengumpulkan portofolio peserta didik, dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran tematik, dapat digunakan untuk melakukan pendidikan jarak jauh, serta membantu pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, berdasarkan keenam
manfaat dari media pembelajaran ini, maka media pembelajaran yang paling tepat digunakan adalah augmented reality sebagai media atau prasarana. Nah, jika kita ulik lagi kembali pada account of experience dari Edgar Dale ini, media pembelajaran yang memanfaatkan augmented reality ini dapat dimasukkan ke dalam watching a movie atau melihat film, video, gambar bergerak, hingga watching a demonstration atau melihat pertunjukan atau pameran. Nah, hal itu dikarenakan pada dasarnya augmented reality ini adalah sebuah animasi atau gambar yang dapat digerakkan dalam bentuk tiga dimensi. Nah, berdasarkan count of experience tadi, maka pengalaman yang diperoleh peserta didik ini ketika menggunakan augmented reality sebagai media pembelajaran ialah kurang lebih sebesar 50%. Maknanya, persentase pada count of experience itu adalah seberapa besar materi atau pengalaman belajar yang dapat diingat oleh peserta didik, yaitu 50%. Next. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Diki. Silakan, Pak. Oke. Selanjutnya, konsep dasar augmented reality. Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan objek virtual dua atau tiga dimensi ke dalam dunia nyata secara real time dan interaktif dengan menggunakan perangkat seperti smartphone atau tablet yang dilengkapi kamera dan sensor. AR memanfaatkan teknologi seperti pengenalan pola, deteksi gerakan, pemetaan ruang, dan pengenalan wajah untuk mengenali lingkungan sekitar dan menampilkan objek virtual yang terintegrasi secara akurat. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan objek virtual serta mendapatkan informasi tambahan berupa teks, grafik, atau audio yang tumpang tindih dengan dunia nyata, seperti menampilkan informasi produk, info, panduan perakitan alat, atau visualisasi data dalam grafik dan diagram. Next, manfaat augmented reality. Yang pertama, media pembelajaran berbasis augmented reality meningkatkan keterampilan dan pemahaman siswa, terutama materi abstrak dan kompleks karena AR memvisualisasikan objek secara nyata. Yang kedua, AR membantu meningkatkan pola pikir dan kemampuan berpikir kritis siswa, memungkinkan belajar mandiri kapan dan di mana saja sehingga proses pembelajaran lebih fleksibel dan berkelanjutan. Ketiga, penerapan AR terbukti meningkatkan belajar dan kualitas akademik siswa, meskipun membutuhkan pendampingan ekstra untuk mengatasi kendala dalam implementasi jangka panjang. Next, Pak Denny. Perbedaan AR, AR, VR, dan AI. Aspek definisi AR adalah gabungan objek virtual nyata, VR, dunia virtual penuh, AI, mesin belajar, dan ambil keputusan. Karakter AR interaktif, objek tiga dimensi, VR impresif, dan bergeser. AI adaptif dan personalisasi. Perangkatnya AR smartphone, dan AR glass, AR VR headset, dan komputer, AI komputer, dan platform AI. Contohnya AR model 3D, aplikasi edukasi, VR, tur virtual, dan simulasi, AI, tutor virtual, sistem adiktif. Kemudiannya AR, visualisasi abstrak, mudah dipakai, VR, impresif, dan pengalaman yang nyata, ini personalisasi, teman balik. Kurangannya, AR butuh spesifikasi tinggi, VR mahal, dan resiko pusing, AI butuh data dan keamanan. AR cocok untuk pembelajaran IPA, matematika, VR, simulasi, sejarah, dan karakter, assessment, chatbot, dan adaptasi. Next, Pak Doni. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Lisa.
Ya, terima kasih Pak Diki. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang penelitian terdahulu tentang augmented reality. Yang pertama itu penelitian dari Andriani dan Wibowo tahun 2020. Judul penelitiannya yaitu pengembangan media AR untuk pembelajaran IPA kelas 5 SD. Menggunakan metode R&D atau penelitian pengembangan. Hasil utama dari penelitian tersebut yaitu AR meningkatkan pemahaman konsep sistem pernapasan manusia dan minat belajar siswa. Relevansi dengan penelitian ini yaitu mendukung penggunaan AR untuk visualisasi konsep abstrak dalam IPA. Yang kedua yaitu penelitian dari Hidayat dan Prasetyo tahun 2023. Judul penelitiannya yaitu efektivitas media AR dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa SD menggunakan metode kuantitatif. Hasil utamanya yaitu hasil belajar siswa meningkat signifikan setelah menggunakan media AR dalam pembelajaran IPAS. Relevansi dengan penelitian ini yaitu menggunakan efektivitas AR dalam pembelajaran IPAS berbasis teknologi di sekolah dasar. Yang ketiga yaitu peneliti dari Fitriani tahun 2022. Judul penelitiannya yaitu menggunakan augmented reality dalam pembelajaran tematik berbasis IPAS. Menggunakan metode kualitatif, hasil utamanya yaitu AR meningkatkan antusiasme dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran tematik. Relevansi dengan penelitian ini yaitu relevan dalam penggunaan AR untuk pembelajaran IPAS yang terintegrasi dan kontekstual. Yang keempat yaitu peneliti Surya dan Anjaini tahun 2023. Judul penelitiannya yaitu pengaruh AR terhadap pemahaman konsep dan retensi materi IPAS siswa SD menggunakan metode kuasi eksperimen. Hasil utamanya yaitu AR tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tapi juga daya ingat siswa terhadap materi IPAS. Relevansi dengan penelitian ini yaitu mendukung pengaruh jangka panjang penggunaan AR dalam pembelajaran IPAS di tingkat dasar. Next, Pak. Penelitian yang kelima yaitu dari Zili, Dirim, dan Capucho, the effect of augmented reality application in science education on academic achievement and recension of 6 tahun grade student. Metodenya ekuasi eksperimen. Hasil utamanya yaitu AR meningkatkan pencapaian akademik dan retensi materi siswa secara signifikan. Relevansi dengan penelitian ini yaitu menggunakan efektivitas AR dalam meningkatkan hasil belajar dan daya ingat siswa dalam pembelajaran IPA. Yang keenam yaitu dari Dillman dan Atalay tahun 2021, The Effect of the Augmented Reality Application in Science Class on Students, Category Skills and Basic Skills. Metodenya mixed method, hasil utamanya yaitu AR, meningkatkan keterampilan abad ke-21 secara berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi pada siswa. Relevansi dengan penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa AR dapat memperkaya pembelajaran IPAS dengan mengembangkan keterampilan esensial siswa. Yang ketujuh yaitu penelitian dari Fahrudin et al. Tahun 2020. Judulnya yaitu Implementation of Augmented Reality Technology in Natural Science. Metodenya R&D, yaitu penggunaan AR dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar mengoptimalkan hasil belajar siswa. Relevansi dengan penelitian ini menyediakan bukti bahwa integrasi AR dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Yang kedelapan yaitu Chow Zi dan teman-temannya tahun 2022. Effect of Digital Learning Using Augmented Reality. Metodenya yaitu kuantitatif. Hasil utamanya penggunaan AR dengan peta konsep multidimensi meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA. Relevansi dengan penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa integrasi AR dengan strategi pembelajaran lain dapat memperkuat pemahaman konsep IPA. Next, Pak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Putri.
Baik, terima kasih atas penelitiannya Mbak Lisa. Jadi dari ke-10 penelitian yang sudah disampaikan oleh Bu Lisa, ini membuktikan bahwa pembelajaran yang berbasis augmented reality mampu meningkatkan pembelajaran IPA lebih interaktif, sehingga peserta didik ini mampu meningkatkan keaktifan, daya ingat, serta hasil belajar, sesuai yang disampaikan oleh Edgar Dale pada Count of Learning atau Count of Experience. Nah, untuk mengimplementasikan AR, tentunya diperlukan perangkat yang menunjang dalam proses perancangan augmented reality ini. Nah, ada banyak software yang dapat membantu Bapak Ibu dalam mengintegrasikan augmented reality dalam pembelajaran IPA. Namun kami merangkum 4 software yang paling sering digunakan dan paling mudah diakses. Yang pertama adalah Quiver. Quiver ini digunakan untuk ketika memindai suatu gambar di Quiver ini, gambar yang dipindai akan muncul secara 3 dimensi. Kemudian ada Assembler Edu, ini adalah platform yang sering kali digunakan dan dikembangkan oleh mahasiswa S1 juga Bapak Ibu guru. Dari Assembler Edu ini adalah platform yang menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Platform ini juga memungkinkan siapa saja untuk membuat konten 3 dimensi serta AR tanpa memerlukan keterampilan coding atau desain. Yang ketiga adalah Unity. Unity ini juga seringkali dikembangkan oleh mahasiswa S1 karena aplikasi ini itu mudah digunakan, namun perlu coding berbeda dengan Assembler Edu. Kemudian yang keempat adalah Merge Cube, yaitu dapat digunakan untuk memberikan siswa pengalaman pembedahan virtual yang memungkinkan mereka untuk menjelajahi bagian khususnya ini untuk pembelajaran IPA tanpa harus menggunakan spesimen asli. Next, next, Pak Doni, bisa di next Pak. Yang mana tadi? Yang ini. Pas akan disampaikan oleh Bu Rizkiato. Silakan Bu Kiki. Baik, selanjutnya contoh AR dalam pembelajaran IPAS. Media AR yang cocok untuk skenario pembelajaran IPAS adalah aplikasi AR yang dapat menampilkan objek 3G dan interaksi, seperti menggunakan aplikasi AR melalui perangkat smartphone atau tablet. Adapun contohnya, nah di sini kami memberikan contoh media AR pada pembelajaran IPAS kelas 6 fase C bab 5 yaitu menjelajahi bumi dan antariksa, pada topik C menjelajahi sistem tata surya. Peserta didik menggunakan aplikasi AR untuk melihat model 3G sistem tata surya. Mereka dapat memutar, memperbesar, dan mengecilkan model untuk memahami tata letak planet dan bintang. Aplikasi AR yang menampilkan model 3G sistem tata surya dapat dilengkapi dengan animasi dan informasi tambahan. Nah, adapun manfaatnya yaitu dapat mempermudah siswa memahami konsep tata surya yang kompleks, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, dan meningkatkan pemahaman siswa tentang hubungan antara planet dan bintang. Next, Pak. Apa itu videonya bisa diputar? Ini filenya itu ya. Apa? PDF. Bukan yang Oke. nganu, yang Canva. Oke. Masih muter-muter.
Nah, tunggu dulu. Yang ini. Oke, baik. Nah, berikut akan ditampilkan contoh AR dalam pembelajaran IPAS kelas 6 fase C bab 5 menjelajahi bumi dan antariksa. Ini tidak ada suaranya dari videonya. Ada suaranya. Nggak terdengar. Oh, ini baru mulai atau di full count. Karena permukaan bumi berwarna matahari. Matahari ini dapat ceria. Matahari ini merupakan kumpulan dari dua gas panas. Karena dia termasuk bintang, sehingga dapat memancarkan cahaya. Merkurius menyusul urutan planet. Pada permainan ini akan terdapat berbagai gambar planet yang diambil. Silakan susun planet tersebut sesuai dengan urutan susunan planet yang benar. Nah, planet. Pada permainan ini akan terdapat gambar planet dan acak. Silakan susun tersebut menjadi sebuah nama yang sesuai dengan gambar planet. Baik, tadi sudah ditampilkan video pembelajaran sistem tata surya menggunakan AR. Nah, di situ kita dapat memutar, memperbesar, dan mengecilkan planet ataupun bintang yang ada pada pembelajaran yang ada pada media AR. Selanjutnya, skenario pembelajaran PJBL membuat diorama berbasis AR akan disampaikan oleh Bu Putri. Baik, terima kasih Bu Kiki. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu dapat mengajak peserta didik untuk terjun langsung membuat media augmented reality, tentunya disesuaikan dengan tahapan usia anak. Nah, sebagai contoh di sini kami akan menggunakan materi metamorfosis pada kelas 3 semester 1 fase B pada CP peserta didik memahami siklus hidup makhluk hidup. Untuk model pembelajarannya kami menggunakan PJBL dengan sintaks yang pertama menentukan pertanyaan dasar. Di sini guru bisa menyampaikan pertanyaan pemantik seperti bagaimana proses kupu-kupu berubah jadi dari telur menjadi dewasa, kemudian menjelaskan bahwa proyek yang akan dilakukan adalah membuat diorama. Nah, sedangkan siswa di sini mendengarkan dan merespon dari pertanyaan dan berdiskusi. Sintak yang kedua adalah merancang proyek. Di sini guru menjelaskan tujuan proyek dan kriteria, kemudian menunjukkan contoh dari diorama dan membagi kelompok. Sementara siswa menyusun rencana proyek dalam bentuk kelompok seperti tujuan, bahan, pembagian tugas, serta hasil akhir yang ingin dicapai. Sintak yang ketiga adalah menyusun jadwal. Di sini guru memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan proyek serta memberikan batas waktu pada setiap tahapan. Sementara siswa menyusun timeline kegiatan masing-masing kelompok dalam bentuk tabel atau tabel sederhana seperti hari pertama riset, kemudian hari kedua dan lain sebagainya. Kemudian sintak yang keempat adalah memonitor kemajuan. Di sini guru mengamati pekerjaan siswa, memberikan atau memberikan masukan saat siswa mengalami kendala serta mendorong kerjasama tim. Sedangkan siswa mengerjakan proyek seperti membaca referensi, menonton video, memotong atau menempel bagian-bagian dari diorama.
Yang kelima adalah menilai hasil proyek. Di sini guru menggunakan rubrik untuk menilai beberapa indikator seperti kesesuaian isi, kerapian visual, kerjasama, presentasi, dan kreativitas dari proyek. Nah, sedangkan siswa di sini menyampaikan hasil diorama serta menjawab pertanyaan dari guru atau teman. Dan sintaks PJBL yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Di sini guru memimpin sesi refleksi bersama uh, terkait dengan pembelajaran serta sedangkan siswa ini melakukan aktivitas seperti mengisi lembar refleksi individu atau kelompok tentang pengalaman belajar dan hasil proyek pada pembelajaran IPA. Next, Pak Doni. Nah, di sini kami menyajikan diorama berbasis AR. Di sini kita mengintegrasikan bentuk fisik dari media pembelajaran serta be- eh, dan di eh, s- dan berbasis augmented reality. Kami mengambil QR code dari aplikasi atau software Assembler Edu. Di sini guru bisa membuat atau merencanakan model PJBL seperti menyiapkan alat dan bahan untuk masing-masing kelompok. Seperti gunting, lem, karton, dan template diorama. Bapak Ibu bisa mengakses atau memindai QR code yang ada di sebelah kanan karena itu ada template-nya. Next. Nah, di sini nanti template-nya akan seperti gambar-gambar ini. Ada deskripsi, gambar, dan juga QR code. Di sini kami menggunakan metamorfosis kupu-kupu dengan langkah-langkah seperti cetak dan potong template, kemudian ditempelkan pada bagian-bagian sisi tiap kertas kartonnya biar kertas kartonnya ini bisa berdiri seperti diorama. Nah, kemudian ketika diorama ini sudah jadi, anak-anak bisa mempresentasikan dan juga memindai secara langsung melalui QR code yang ada di diorama menggunakan smartphone. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Eh, untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab, di mana kami akan membuka dua termin, di mana nanti termin yang pertama kami akan memberikan kesempatan kepada tiga penanya, kemudian termin yang kedua nanti juga akan memberikan kesempatan tiga penanya lagi. Nanti dari masing-masing penanya silakan memberikan satu pertanyaan, kemudian ditulis di kolom chat setelah dibacakan. Terima kasih. Silakan kepada eh, rekan-rekan untuk memberikan atensinya berupa pertanyaan. Nah, yang pertama Ibu Siti Nurhidayah. Silakan Bu Siti. Terima kasih, Pak. Tadi ada scan QR menggunakan Assembler Edu menggunakan smartphone. Apakah kalau menggunakan eh, media AR ini harus menggunakan model pembelajaran PJBL di mana itu dilakukan di kelas, padahal siswa SD setahu saya tidak membawa HP di sekolah. Terima kasih. Nggih, suaranya jenengan putus-putus, Bu. Nanti silakan ditulis di kolom chat ya, Bu. Selanjutnya, penanya yang kedua, ya, Bu Diah Fitri Rahayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini materinya sangat menarik ya Bapak dan Ibu. Nah, teknologi seperti augmented reality ini kan sangat bagus, bagus sekali kalau menurut saya ya, kalau memang bisa diterapkan di saat pembelajaran IPAS ya Bapak Ibu. Nah, AR ini kan menawarkan
apa namanya pengalaman belajar yang menarik dan interaktif bagi siswa. Namun ketika kita berbicara tentang implementasinya di sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, tentunya kan kenyataannya kan tidak bisa untuk apa namanya diabaikan, nggih, Bapak Ibu. Nah, kalau benar nanti AR ini diterapkan di sekolah, menurut Bapak dan Ibu, menurut kelompok panjenengan, apakah yang paling mungkin menjadi tantangan tantangan yang paling utama, apa mungkin alat atau jaringannya atau pelatihannya atau mungkin gurunya? Karena guru-guru kan tidak semuanya eh, apa ya muda-muda ya, ada yang guru-guru gagap teknologi juga ada kalau di pedesaan. Bagaimana menurut panjenengan? Terima kasih. Nanti minta tolong ditulis di kolom chat ya, Budi ya. Nggih. Ya, satu lagi di termin pertama ini mungkin Pak Andi atau Pak Aris, silakan. Baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Baik. Tadi Bu Siti sudah bertanya tentang anak SD yang mungkin tidak membawa HP ya, mungkin di pedesaan. Atau kalau mungkin di sekolah-sekolah kota mungkin sudah membawa HP. Kemudian Bu, dia juga tantangannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana kita dapat mengevaluasi keefektifan penggunaan AR, Pak, augmented reality, dalam peningkatan hasil belajar siswa. Tadi kan sudah disebutkan, dapat meningkatkan itu kita mengevaluasi keefektifannya itu menggunakan metode seperti apa. Terima kasih, Pak. Ya, nanti minta tolong ditulis di kolom chat Pak Aris Basuki ya. Di Di termin pertama ini sudah ada 3 penanya. Pertanyaan yang pertama tadi dari Bu Siti Nurhidayah. Jika menggunakan media AR, apakah harus menggunakan model pembelajaran PJBL? Dan apakah dilakukan di dalam kelas sementara siswa SD tidak diperbolehkan membawa HP? Ini pertanyaan dari Bu Siti Nurhidayah. Monggo silakan Mbak Kiki bisa menanggapi atau Bu Lisa atau Mbak Putri. Baik, saya mencoba menanggapi pertanyaan Oke. pertama dari Bu Siti terkait apakah media augmented reality ini harus dikaitkan dengan model project-based learning. Jawabannya adalah tidak. Karena media ini kan bisa dilakukan sebagai pemantik juga, bisa digunakan oleh guru sebagai pemantik, juga bisa digunakan untuk model pembelajaran lainnya seperti problem-based learning. Nah, media AR ini kenapa kami menggunakannya pada project-based learning? Karena kami ingin siswa ini terjun langsung secara nyata untuk membuat media agar siswa ini terlibat secara aktif. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Edgar Dale pada Count of Learning yang sudah disampaikan oleh kelompok tadi. AR ini sebenarnya cukup fleksibel mau digunakan dalam pembelajaran yang seperti apa. Nah, misalkan ketika guru menggunakan AR sebagai pemantik atau direct instruction, bisa digunakan untuk instruksi langsung. Contohnya adalah guru menampilkan objek AR, kemudian menjelaskan secara langsung. Guru bisa menjelaskan, misalkan di sekolah nggak ada media, smartphone dan lain sebagainya. Guru bisa menggunakan laptop dan disambungkan pada LCD. Kemudian ketika sudah tampil objek AR-nya pada LCD, itu guru bisa menjelaskan secara langsung bahwa ini loh tampilan 3 dimensi dari objek paru-paru misalkan. Karena itu kan abstrak dan siswa tidak bisa melihat secara langsung bagian tubuh di dalam tubuh mereka itu seperti apa. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk model pembelajaran lainnya seperti Discoverity ini secara mandiri untuk menemukan konsep. Nah, dari media AR ini bisa menumbuhkan rasa
rasa ingin tahu siswa. Kemudian untuk model yang lain adalah problem based learning. Nah, AR ini bisa digunakan untuk menampilkan skenario atau masalah yang berbasis dengan konteks nyata. Karena namanya media yang tiga dimensi itu seringkali dijumpai di sekitar lingkungan siswa. Jadi siswa akan terpantik untuk melihat, oh, objek yang menurut mereka tidak nyata itu terlihat, bisa dilihat secara tiga dimensi seperti itu. Nah, dari eh, dari penglihatan siswa dari media AR itu, kemudian siswa bisa diminta memecahkan masalah terkait dengan apa yang mereka lihat. Nah, seperti model yang tadi, project based learning juga bisa dijadikan sebagai bagian dari proyek. Misalkan tadi kan ada presentasi interaktif yang berbasis augmented reality. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana, sebentar. Yang pertanyaan kedua itu, dan apakah dilakukan di dalam kelas sementara siswa SD tidak diperbolehkan membawa HP. Nah, ini memang permasalahan yang menjadi trigger untuk guru dan komponen sekolah. Jadi, kalau saya pernah menjumpai di sekolah-sekolah dasar itu memang sudah ada beberapa yang membawa handphone namun ditaruh di locker. Kemudian bisa digunakan ketika pembelajaran itu berlangsung. Nah, itu atas izin guru. Kemudian apakah QR code harus di-scan melalui handphone? Jawabannya tidak. Sebenarnya menggunakan Chromebook juga bisa, karena Chromebook itu kan ada kamera yang terhubung pada device. Nah, di device itu, Chromebook itu kita bisa searching Google Lens. Di sana, di Google Lens itu, kita bisa memindai QR code yang ada di media yang berbasis augmented reality. Jadi, sebenarnya device itu tidak jadi masalah. Jadi mau menggunakan apapun sebagai seorang guru ini harus bisa menyiasati seperti itu. Baik, Bu Siti Nuridaya bisa diterima. Oke, Pak. Terima Oke. kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Diah Fitri Rahayu, teknologi seperti augmented reality sangat bagus. AR menawarkan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif bagi siswa. Namun ketika kita berbicara tentang implementasinya di sekolah yang berada di desa, tentu ada hal yang tidak biasa dan tidak bisa diabaikan. Jika AR diterapkan di sekolah desa, menurut Ibu Bapak apa yang paling mungkin jadi tantangan utama, baik itu alat, jaringan, pelatihan guru atau ada hal yang lain? Mungkin Mbak Kiki bisa menanggapi pertanyaan dari Budiah atau Bu Lisa atau Pak Diki. Coba saya akan menjawab dari pertanyaan Budi ya. Ya, silakan Bu Lisa. Pertanyaan dari Budi yaitu teknologi seperti augmented reality sangat bagus. Jika air diterapkan di sekolah desa, menurut Ibu atau Bapak, apa yang paling mungkin jadi tantangan utama, alat, jaringan, pelatihan, guru, atau ada hal lain? Yang menjadi tantangan yang pertama yaitu ada perangkat dan fasilitas yang terbatas, Ibu, di masing-masing sekolah kan tidak selalu menggunakan WiFi ya, Bu, hanya bisa menggunakan perangkat masing-masing. Dampaknya yaitu bisa siswa tidak bisa akses AR sama sekali. Yaitu solusi praktisnya yaitu menggunakan model kelompok pilih aplikasi yang ringan. Untuk tantangan selanjutnya yaitu jaringan lemah atau tidak ada. Dampaknya yaitu tidak bisa mengakses konten AR online. Solusi praktisnya yaitu bisa menggunakan AR offline, download konten sebelum dia memulai pembelajarannya. Yang ketiga yaitu tantangannya yaitu guru kurang terpapar teknologi. Dampaknya yaitu AR tidak bisa dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran. Solusi praktisnya yaitu mengikuti pelatihan singkat, mengikuti komunitas belajar,
kayak seminar-seminar tentang pemanfaatan AR seperti itu. Tantangan selanjutnya yaitu konten tidak kontekstual. Dampaknya yaitu siswa kurang terhubung dengan materi AR. Solusi praktisnya yaitu bisa dikembangkan melalui konten secara lokal. Mungkin itu saja dari saya atau ada tambahan dari kelompok lain. Ya, Bu Lisa, berarti yang pertama tantangannya adalah alatnya ya, Bu? Bukan Ya, guru perangkat dan selek. fasilitas terbatas. Kalau penggunanya, Bu, Untuk kalau penggunanya tadi gurunya, kan guru gurunya nggak terpapar bisa dari gimana, Bu? teknologi. Tidak bisa memanfaatkan AR secara optimal tadi kan Bu gurunya. Itu bisa dia dengan cara mengikuti pelatihan seperti komunitas belajar kayak yang di pengelola kinerja itu loh Bu. Kayak PMM itu kan ada komunitas-komunitas belajar. Mungkin guru bisa mengikuti pelatihan tersebut. Berarti untuk tantangan utamanya berarti alat ya, Bu? Iya, mungkin dari saya itu Bu. Oke. gimana Bu dia? Atau mungkin masih kurang? Eh, kalau menurut saya nggih, Pak, Ya, kalau gurunya silakan. tidak bisa menggunakan itu bagaimana, Pak? Gurunya kan harus mengikuti pelatihan dulu biar bisa menggunakan alatnya ya, Ya, biar bisa eh, apa namanya? Untuk kita praktek ke murid kan kita harus bisa dulu pegang bagaimana caranya, bagaimana kita bisa tahu semua yang ada di AR itu. Jadi kalau kita mau mengajarkan kita butuh apa namanya senjata. Nah itu senjata ya, itu kalau kita tidak mengikuti pelatihan atau belajar secara mandiri kita kan nggak tahu. Jadi menurut saya tantangan yang paling utama adalah di gurunya, di pengajarnya. ya, harus belajar dulu, menguasai dulu, baru disampaikan ya. Oke. Ya, ya. Terima kasih Pak dan Sama-sama Bu Bu. Lisa. Berikutnya pertanyaan yang ketiga dari Pak Aris Basuki atau Pak Abi. Metode pengukuran seperti apa yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengguna AR dalam meningkatkan hasil belajar? Mbak Vicky, silakan. Baik, Pak, izin menjawab pertanyaan dari Pak Abi. Siap. Tadi pertanyaannya, metode pengukuran seperti apa yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi keefektifan penggunaan AR dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, jadi guru dapat melakukan observasi dulu, mengamati perilaku siswa selama belajar menggunakan AR. Lalu yang kedua menggunakan kuesioner atau angket untuk mengukur minat, motivasi atau kepuasan siswa belajar menggunakan AR. Lalu dengan wawancara, guru juga dapat mewawancarai siswa, bisa wawancara secara individual atau kelompok, memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan AR. Bagaimana perasaan mereka setelah belajar menggunakan AR. Putus ini. Oke. Sepertinya putus ya. Tadi saya tadi mengira putus, ternyata
saya yang jaringannya error gitu ya. Jadi sempat Oke. saya keluar. Silahkan dilanjut Oke. atau nunggu Bu Rizky masuk lagi ya, monggo. Ya, atau belum masuk ya Mbak Gigi? Nah, ini sudah masuk lagi. Mohon maaf tadi saya Sinyalnya. keluar. Ya, silakan Nggih, dilanjut. nggih saya ulangi lagi nggih. Ya. Tadi untuk mengukur keefektifan penggunaan AR itu guru dapat menggunakan observasi. Jadi guru mengobservasi bagaimana sih penggunaan AR itu, peserta didiknya bagaimana responsif nggak dengan dengan belajar menggunakan AR, lalu menggunakan angket, kuesioner atau angket. Di situ kuesioner atau angket itu digunakan untuk mengukur minat, motivasi, dan kepuasan siswa terhadap penggunaan AR dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga menggunakan metode wawancara. Guru dapat memberikan wawancara bertanya singkat kepada peserta didik, entah itu melalui pertanyaan secara individual atau secara kelompok. Ngoten, Pak. Oke, Pak Aris Basuki bisa diterima? Oh, mungkin Ya, saya siap. terima Pak. Mungkin kan bisa nanti saya aplikasikan di sekolahan. Berarti ini kan bagi saya pengetahuan baru. Bisa dilihat, pernah melihat, tapi untuk prakteknya belum. Berarti setelah ini kan mungkin saya dari pembelajaran ini bisa saya praktekkan di sekolah nanti. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Aris atas kontribusinya. Kemudian sekarang kita masuk ke termin yang kedua, di mana kita akan membuka 3 penanya lagi, 1 penanya nanti 1 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Izin masuk Pak Doni, bertanya. Oke, siap Pak Andi. Ternyata masih dibuka termin kedua ini. Oke, Makasih atas kesempatan nih. Pertanyaannya Pak Doni, bagaimana ini media AR atau augmented reality ini dapat dimanfaatkan di sektor pendidikan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang abstrak. Terus, apa saja tantangan utamanya dalam mengimplementasikan di lingkungan sekolah? Terdengar tak mboten nggih Pak Doni nggih? ya terdengar jelas Pak. Ya Niki nanti, ditulis di chat mawon. tolong ditulis di kolom chat Pak. Lanjut, penanya berikutnya yang kedua. Masih ada yang masih bertanya tidak? Atau 1 penanya saja sudah cukup? Silakan. Baik, kalau tidak ada, nanti kita langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Alfiandi. Pertanyaan dari Pak Alfiandi, bagaimana augmented reality atau AR dapat dimanfaatkan di sektor pendidikan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep abstrak dan apa saja tantangan utama dalam implementasinya di lingkungan sekolah? Mungkin Mbak Putri bisa menanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana AR ini dapat dimanfaatkan untuk
sektor pendidikan, khususnya untuk pemahaman IPA yang abstrak. Eh, Benar, augmented reality ini adalah alat yang bisa atau sangat efektif digunakan untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak dalam bentuk 3 dimensi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika memvisualisasikan konsep abstrak, AR ini bisa mengubah konsep abstrak. Misalkan di SD ada pelajaran sistem pernafasan, sistem pencernaan, atau mungkin sistem peredaran darah. Nah, siswa ini kan tidak mungkin memegang secara langsung, kecuali mungkin di sekolah ada media anatomi seperti kerangka tulang dan lain sebagainya. Tapi tidak semua sekolah kan memiliki media itu. Bahkan di sekolah saya juga tidak ada media anatomi tubuh. Nah, untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak seperti itu bisa menggunakan AR. Seperti Bapak Alfiandi atau Bapak Ibu guru yang lain bisa menggunakan Assembler Edu. Nah, di sana itu banyak sekali template atau format dari konsep-konsep yang abstrak seperti masing-masing bagian tubuh, seperti jantung, paru-paru, kemudian aliran darah, mungkin juga selain anatomi tubuh ada metamorfosis, kemudian ada bagaimana molekul udara seperti CO2, O2, oksigen, zat hara itu kan tidak bisa dipegang atau tidak bisa nampak oleh siswa. Nah, itu bisa divisualisasikan menggunakan augmented reality. Dan itu juga penampakannya itu dalam bentuk 3 dimensi. Jadi itu memudahkan siswa untuk memahamkan eh, konsep yang abstrak dalam pembelajaran IPA. Nah, tentunya seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Kiki juga, ketika siswa berinteraksi langsung dengan objek virtual, misalkan eh, menjelajahi tata surya yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki. Nah, AR ini kan memungkinkan anak itu bisa eksperimen, bisa melihat tata surya tanpa harus menjadi astronot terlebih dahulu gitu loh. Jadi konsep yang abstrak ini bisa memudahkan konsep yang abstrak ini bisa dipermudah menggunakan augmented reality dalam berbagai macam software atau aplikasi seperti Assembler Edu, Merge Cube, Unity, dan lain sebagainya. Nah, untuk tantangannya sendiri, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sudah disampaikan oleh Bu Lisa, banyak ketersediaan perangkat dan infrastruktur itu ada yang kurang memadai. Karena tidak semua sekolah ini kan memiliki smartphone atau tablet dan juga koneksi internet yang memadai untuk mengakses aplikasi AR. Kemudian untuk biaya pengembangan konten. Nah, augmented reality ini tentunya ada yang gratis dan juga berbayar. Seperti Assembler Edu itu ada ada batasan penggunaannya, hanya 5 kali pemakaian dalam Assembler Edu. Kemudian untuk Unity juga itu harus berlangganan untuk bisa mengakses. Kemudian ada tantangan yang lain adalah kurangnya pelatihan guru seperti yang disampaikan oleh Budia, di mana guru ini kan seharusnya dilatih untuk menggunakan teknologi AR secara efektif dalam pengajaran. Nah, kadang sosialisasi pelatihan itu hanya 1 kali di PBG Kudus. Nah, itu tuh tidak berlangsung secara rutin, sehingga guru itu mungkin diajarin langsung hilang ilmunya. Jadi tidak dipraktikkan secara langsung bagaimana pembuatan AR dan lain sebagainya. Itu merupakan tantangan yang sangat-sangat sangat-sangat bisa kita pahami. Kemudian ada keterbatasan konten edukatif, di mana konten AR yang gratis ini memang sangat-sangat terbatas seperti tadi. Assembler Edu itu sangat sedikit, jadi hanya terbatas pada lima eh, 5 icon atau 5 template seperti itu. Jadi sebenarnya AR ini seharusnya memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pemahaman siswa, khususnya pada konsep abstrak, yaitu melalui visualisasi yang interaktif. Namun tantangan seperti biaya, infrastruktur, kemudian ada kesiapan guru ini perlu diatasi agar implementasinya itu berhasil. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mengembangkan AR dengan tepat, AR itu sebenarnya bisa menjadi revolusi dalam metode pembelajaran yang modern. Apalagi kita ini kan sekarang sudah harus mengikuti zaman, kayak keterampilan abad ke-21 seperti itu, Bapak Alfiandi. Iya, Bu Putri, sedikit menanggapi ya, memang
ini semuanya boleh saya katakan E-media nggih. E-media boleh. AR, VR, boleh dikatakan E-media nggih. Yeah. E-media ini kan supaya bisa jalan memang butuh perangkat lain kira. Jadi tidak bisa langsung kalau kalau hanya presentasi kan langsung bisa presentasi. Nah, kalau ini kan memang ya memang apa hambatannya memang butuh perangkat lain supaya media ini tetap jalan. Ngoten nggih. Nah, itu yang membuat itu yang membuat apa nggih, kadang ya memang tadi tantangan yang ada disebutkan oleh Bu Putri tadi. Kalau terlebih yang apalagi yang VR ini. Setahu saya VR ini supaya bisa jalan butuh VR box nggih. Nah, itu apalagi VR box ini yang VR. Tapi kalau AR pakai medianya Asian.edu bisa. Kalau yang VR ini nanti yang lanjut ke VR, nah itu malah butuh ada VR box-nya tambah biayanya tambah mahal juga. Kalau yang Asian.edu kan bisa lewat HP itu kan. Ya, baik, terima kasih Bu Putri atas penjelasannya. Iya, terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Ya, ini dari Pak Kofi Anan. Silakan Pak. Masih bisa ya, Pak? Terima Ya, kasih. silakan. Masih bisa. Cintanya, Pak. Langsung saja, Pak. Ini kan perkembangan HR ya, Pak. Ya, pasti ada kelebihan, kekurangan, atau sudut pandang yang sangat beda-beda. Itu lebih ke teknologi ya, mungkin dari entah dari laptop atau HP. Sedangkan dari sudut pandang kesehatan itu juga harus dipertimbangkan. Kalau nanti anak-anak, oh, misalkan matanya nanti minus atau gimana, dari sudut sosial pun juga nanti kalau anak-anak sering bermain gadget bagaimana. Dari kelompok Pak Doni bagaimana menanggapi hal-hal tersebut. Terima kasih. Baik. Bisa ditulis di kolom chat, Pak. Oke, Pak. Ya, ya. Kami tunggu. Mungkin bisa ditambah satu penanya lagi. Atau sudah cukup terakhir itu tadi pertanyaan dari Pak Kofi Anan. Pak Kofi Anan. Tidak ada di sini ya, Pak ya. Tadi Iya. mati. Di chatbox juga belum ada. Oke, baik. Disimpulkan saja dulu, tidak apa-apa. Ini masih ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab, Ibu. Dari Pak Kofi Anan baru ditulis di kolom chat. Oh, oke. Ya, tunggu sebentar. Ya, baik. Terima kasih Pak Kofi Anan. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi perkembangan AR, sedangkan setiap perkembangan atau kemajuan teknologi ada kekurangan dan kelebihannya dari sudut pandang kesehatan atau sosial. Mungkin pertanyaan yang terakhir bisa ditanggapi langsung oleh Mas Romadoni Sidiki. Silakan. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Kofi Pak Anan. Nana. Ini intinya kan pertanyaannya kan bagaimana menjaga kesehatan saat menggunakan AR gitu ya, Pak. Oke. Mata nih, mata siswa boten minus. Mungkin kan Pak, menurut saya itu terapkan aturan 20-20 Pak. Jadi setiap 20 menit menatap layar, terus melihat 20 menit. Oke, 20 menit menatap layar, terus selanjutnya dengan istirahat melihat objek
20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Terus menggunakan air maksimal 15 sampai 20 menit per sesi. Dan saat menggunakan AR itu di ruangan yang cukup terang. Terus menyesuaikan kecerahan layar, jangan terlalu terang. Dan saat menggunakan perangkat itu juga jangan terlalu dekat pada ke mata siswanya. Terus yang kedua itu apa tadi Pak Doni? Sudut pandang kesehatan atau sosial B. Yang kedua itu sosial agar anak tidak apa itu tidak kecanduan gitu ya Pak Alfianan. Iya, Pak. Kita sebagai guru itu harus mengontrol lah. AR itu enggak penggunaan AR kan tidak setiap hari Pak Hovi Anan. Jadi kita sebagai guru bisa mengontrol siswa. Kalau misal perangkatnya itu dari guru, kita memberi batasan sehingga siswa tidak membuka-buka yang tidak penting di dalam perangkat tersebut. Kalau siswanya membawa perangkat sendiri, kita juga bisa mengontrol dengan kalau tidak ada kegiatan pembelajaran menggunakan perangkat, bisa mengumpulkan perangkatnya kepada gurunya. Itu Pak Hobi Anan, menurut saya. Iya, ya, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Termin 1 dan 2 sudah selesai. Berikutnya kami akan membacakan kesimpulan. Teknologi digital mampu memfasilitasi dalam pembelajaran IPA. Banyak media pembelajaran dengan bantuan teknologi yang sudah digunakan oleh guru dan siswa. Penggunaan teknologi digital memiliki peran penting dalam pembelajaran IPA karena membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran IPA. Teknologi digital memungkinkan akses mudah dan cepat dalam penyampaian informasi atau materi pembelajaran. Teknologi digital memungkinkan pembelajaran IPA menjadi lebih interaktif dan melibatkan siswa secara aktif. Penggunaan teknologi digital juga perlu diimbangi dengan etika siswa dan guru dalam penggunakannya. Ya, demikian rangkaian dari presentasi kelompok kami dari kelompok 1. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadikan kita lebih termotivasi dalam perkuliahan dan semangat dalam menyelesaikan tugas. Ada sebuah pantun, baju terkini di dalam wadah, ada gelas sudah terbelah. Presentasi Maaf. ini sudah selesai sudah. Mohon maaf bila ada yang salah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok pertama, begitu ya. Kita beri aplaus bersama-sama dulu. Oke, baik. Pembahasan menarik ketika kita bilang AR, VR gitu. Cuma AR dan VR punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau VR masih butuh tadi seperti yang didiskusikan, masih butuh kacamata atau untuk aplikasinya pakai VR box. Nah, tapi kalau AR menurut saya atau augmented reality itu sudah bisa kita bawa ke kelas kita masing-masing. Untuk apa? Untuk membelajarkan tadi seperti yang sudah disampaikan kelompok 1. Misal kalau kelas 5 itu kan ada sistem pencernaan, sistem pernafasan. Itu memang ada di tubuh manusia, tapi ketika siswa diajari, mesti rasa-rasanya itu abstrak. Padahal siswa SD ketika proses pembelajaran pasti setidaknya konkret kan begitu nggih Bapak Ibu. Kalau zaman saya, zaman Bapak Ibu mungkin masih belajarnya torso, pakai torso torso yang mesti seringnya kalau di lab IPA atau di SD itu pasti ada, itu ya hanya untuk pajangan.
Seringnya untuk pajangan atau dipakai, ayo. Aku terusak, Bu. Takut rusak, akhirnya beli untuk dipajang gitu ya. Dipajang di perpus atau di ruang guru misalnya. Seringnya saya lihat kok begitu ya. Jadi padahal itu kan bisa dibongkar pasang, memang memang torsonya itu untuk dibongkar pasang dan supaya tahu letaknya di bagian mana saja. Nah, nantinya ketika Bapak Ibu pakai AR itu bisa dikombinasikan antara yang konkret tadi yang sudah dalam bentuk visual nyata. Nah, ini letaknya di sini-sini. Di sini ada proses apa? Nah, itu dibantu dengan AR. Nah, selanjutnya kegelisahan Bapak Ibu tertangkap ketika itu kan kalau nyiapkan sendiri buatnya rumit, pakai Unity, pakai assembler dan seterusnya. Terus terang, saya pernah pelatihan AR itu 3 hari online, 3 hari offline. Offline-nya itu pagi sampai sore. Itu aja pakai Unity. Itu saja ada part-part yang memang kalau harus kita kembangkan sendiri akan nambah waktu lama. Nah, tantangannya di situ. Tapi dengan tantangan itu, saya rasa kalau Bapak Ibu niat, misal untuk tesisnya misalnya, kan bisa dibuat sendiri. Atau pakai Scratch itu kan bisa beda lagi ya. Nah, kalau AR itu saya pernah sebelum booming AR seperti akhir-akhir ini pernah beli buku sistem tubuh manusia, terus tata surya, kemudian apa ya yang satu, saya lupa. Nah, itu penggunaan AR. Jadi sudah ada yang mengembangkan, kita tinggal pakai. Nah, itu juga harganya bukan yang mahal sekali, enggak. Mahal pelatihannya daripada beli bukunya. Jadi bukunya kalau nggak salah itu berapa ya? Sekitar 250-an mungkin. Tapi nggak tahu nggak sampai lah. Saya lupa. Sudah lama sekali. Jadi 2020 kalau nggak salah. Atau bahkan sebelum itu mungkin. Nah, itu Bapak Ibu bisa alokasikan pakai dana BOS. Dan bisa dipakai bersama-sama dengan siswa-siswinya. Caranya bagaimana ya tadi? Kan nggak boleh pakai HP. Saat ini, sekarang ini Bapak Ibu pasti boleh meminta orang tua siswa untuk membawakan HP jika memungkinkan. Kita lihat karakteristik sekolahnya Bapak Ibu ya. Karena saya lihat kalau eh, lingkungan-lingkungan saat ini itu pasti hampir anak itu semua pegang HP. Tergantung kedisiplinan orang tua ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan atau meminta pakai handphone 1 atau 2 pertemuan jika pertemuan itu pas. Kemudian dilihatkan menggunakan AR. Nah, dari situ dilihat lagi bagaimana respon mereka, pemahaman mereka. Terus cara mengukurnya bagaimana? Tadi yang ditanyakan Pak Aris, Pak Abi ya. Metode pengukuran efektivitas AR, penggunaan AR-nya seperti apa? Nah, kita lihat penggunaan AR-nya pada saat materi yang sama, di kelas yang sama, sebelum digunakan AR, motivasi belajarnya bagaimana? Ketertarikan siswa seperti apa? Terus mereka paham bagian mana saja yang diajarkan, bagaimana pakai tes hasil belajar tetap. Nah, bisa digabungkan dengan kuisis atau word wall atau tanya jawab manual, tapi yang langsung eh, spontan dilakukan. Seperti itu. Tapi kembali lagi, Bapak Ibu mau maju apa enggak gitu kan. Kalau kelas ini saya rasa tesisnya sudah mulai jalan ya. Ada yang tentang AR, Wonten wonten Bu. buatan wonten Bu. Bu Putri Bu yang scratch Bu. Scratch. Scratch juga sulit loh.
intinya kalau mau belajar nggak ada yang sulit sih sebenarnya, cuman memang harus ditekuni, tidak hanya sekali dua kali. Kalau pelatihan sekali dua kali, materi hanya materi seperti ini, kuliah hanya 1,5 jam misalnya, atau 2 SKS atau 3 SKS, ya nggak akan jadi yang spesial atau yang wow gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi intinya eh, untuk media-media yang Bapak Ibu pakai sebenarnya bisa kita kembangkan ke arah yang inovatif. Apalagi saat ini nggak ada alasan sulit dan seterusnya. Buat video saja, video AI, buat video aja bisa kita bantu oleh AI, ya nggak? Yang mungkin sudah mengajar di SD, kelulusan SD, sekarang mulai yang trending itu, nanti dia cita-citanya apa? Sudah ada bentuk, oh nanti dia dewasanya bagaimana dengan seragam sesuai cita-citanya, ya toh? Nah, semacam itu. Jadi nggak ada yang sulit saat ini, hanya penggunaannya yang harus lebih bijak. Oke, baik Bapak Ibu. Ada yang perlu kita diskusikan, kita tanyakan. Kemarin saya bagi 3 kelompok ya. Iya. Oke, pas nanti berarti. Nah, Bapak Ibu, karena ini kan tugasnya tinggal kelompok-kelompok, Bapak Ibu jangan lupa susun artikelnya yang terkait miskonsepsi. Tetap jalan loh ya. Tetap jalan diberikan ke siswa, kemudian disusun artikelnya. Oke, sekalian di apa ya, dicari mau dipublish atau disubmit dulu deh, disubmit dulu ke jurnal mana. Oke, pengajarnya dicantumkan, baik saya ataupun Bunda Dini. Itu ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, mohon izin bertanya, untuk tugas artikel itu sebenarnya untuk individu atau kelompok nggih? Individu. Nggih, terima Tugas kasih. individu, karena kan kemarin soal-soal yang dikembangkan individu toh. Nah, individu dan beda-beda. Kemudian tugas ini sebagai tugas akhir sekalian. Ya. Jadi tugas akhirnya yang tadi bentuknya sebagai artikel, nanti ditemplate sesuai jurnal yang dituju, kemudian disubmit ke jurnal tersebut. Ya, itu untuk tugas akhirnya. Jadi Bapak Ibu masih punya 2 atau 3 minggu untuk menyelesaikan itu. Nah, karena ini kan stepnya sudah ke tugas kelompok, jadi kan lumayan agak longgar toh kerjakan tugas individunya. Gitu. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya lagi, Bu. Berarti untuk LOA-nya itu tuh harus keluar sebelum jadwal ujian akhir atau bagaimana nggih, Bu? Pas ujian, minggu-minggu ujian akhir. Iya, terima Atau kasih. sebelum batas nilai, 2 hari sebelum batas nilai akhir, gitu aja. Berarti LOA saja tidak apa-apa nggih, Bu? Gak apa-apa, Iya. boleh. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ada yang tanyakan? Intinya nanti yang diunggah juga bukti submitnya. Kelihatan Bapak Ibu kalau versi lewat OJS, nambahkan email saya, mesti masuk notifikasinya. Oke, cukup. Karena mau maghrib, kita akhiri. Tak kirain minta libur loh Bapak Ibu. Karena cuti bersama mungkin libur gitu ya. Karena hari kelas Sabtu itu minta libur. Oh, karena masih jadi panitia korban, masih ada macam-macam. Oh ya wes, oke. Senin, ya sudah kalau masuk. Saya malah suka saja. Kenapa? Karena kalau nanti libur semua, gantinya yang repot. Susah saya kalau mikir ganti itu, susah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi dan diskusi aktifnya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Kita lanjutkan Senin depan.
Kalau memungkinkan, Senin depan kita mulai 3:30 saja. Iya. Gitu. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.